untuk saat ini tuh ada nggak sih fitur misalkan, apa namanya, tadi kan ada alarm ya, misal KWH kita tinggal sedikit gitu di prabayar, dia, bisa ada semacam, warning gitu juga nggak sih di PLN Mobile itu, yang connect sama alarm itu tadi, jika alarm itu berbunyi, maka di PLN Mobile itu kayak ada notifikasi gitu? Hai, selamat pagi. Selamat pagi. Hai Mas Kunto, gimana kabarnya? Ah, Alhamdulillah sehat. Baik, Pak. Gimana nih? Iya, alhamdulillah. Jumpa lagi nih Mas, kita kali ini mau bahas apa lagi nih? Apa ya yang lagi hot topic ini sekarang ini, Mbak? Iya, kita bahas lagi ya seputar produk-produk PLN. Oh, Kayaknya lagi ini siap. sih Mas, apa namanya? Barusan kan ada launching PLN Mobile tuh. Oh iya, benar-benar ada Iya, launching. barusan Itu udah tampilan baru ya, PLN Mobile-nya udah tampilan baru, udah bisa diakses juga di Android sama di App Store ya. di iPhone ya, App Iya, Store. heeh, Oh, mantap lah. iya. Selain itu kita punya produk yang sebenarnya ini bukan produk yang baru banget ya, udah cukup lama ada, tapi kayaknya masih, apa namanya, serba-serbinya itu masih belum dikulik tuntas gitu loh. Iya iya, gimana, Mbak? Iya, Jadi yang sekarang kita bahas itu. iya, kita mau bahas, pertama itu kita mau bahas tentang ini, prabayar, kemudian kita mau bahas juga tentang ini ya, PLN Mobile, fitur-fiturnya yang mungkin, karena masih baru ya aplikasinya, jadi sekalian kita kenalan dulu. Boleh. Kalau buat prabayar mungkin, sebenarnya kita udah nggak asing ya, karena udah lama ya, udah banyak yang migrasi, tapi, kayaknya masih banyak ya yang belum tahu sebenarnya kenapa sih kita, harus migrasi dari pascabayar ke prabayar, keunggulannya apa aja sih Mas kalau, prabayar ini? Oh, prabayar. Heeh, Sebenarnya sih nggak banyak sih, Mbak, kalau menurutku untuk keunggulan prabayar itu. Yang pertama, itu kan prabayar itu kan kita yang ngisi, kita yang pakai. Nah, mhm, berarti kita bisa memakai sebanyak yang kita punyai. Jadi misalnya satu tokennya punya 100.000 ya kita makainya bulan tuh 100.000. Kalau pakai pasca bayar kan kita nggak kerasa tuh, pakai-pakai aja, tahu-tahu pas akhir bulan tiba-tiba lagi membengkak kan bisa kaget tuh. Nah, nggak kontrol ya Mas ya? iya. Nah, yang kedua, ini biasanya kan ada petugas yang keliling tuh, nyatat meter. Mhm, Nah, ada tuh rumah-rumah yang kadang-kadang, inilah, apalagi situasi sekarang ini kayak yang pandemi, sekarang kan agak khawatir tuh kalau ada orang asing yang masuk ke rumah. Nah, mhm, dengan ada memakai prabayar ini, nggak ada lagi tuh yang petugas keliling-keliling buat nyatet-nyatet, jadi relatif aman lah untuk rumahnya dari kedatangan orang asing. Nah, mhm, terus, eee, karena nggak ada catat meter berarti nggak ada kesalahan pencatatan. Jadi tagihan yang, salah karena kesalahan pencatatan itu tidak akan terjadi juga, itu, gitu Mbak. ya. Nah, selain itu pelanggan itu nggak nggak harus apa namanya, uang jaminan langgan itu nggak ada di prabayar. Jadi uang pelanggan ya nggak mengendap di rekening PLN. Mmm. Itu sih, Mbak, kalau
kira-kira kelebihannya sih untuk pelanggan prabayar. Iya, lumayan banget berarti ya. Ya apalagi sekarang ini kan untuk prabayar kan kayak bisa nabung kuota lah. Istilahnya nabung kuota. Sebenarnya bukan Apa nabung tuh sih. Mas nabung Sebenarnya kuota? misalnya kita bulan depan nih mau rumahnya kira-kira sebulan mau ditempatin inilah kita tinggal gitu. Heeh. Khawatir listriknya mati kan karena lupa bayar listrik. Ya kita isi aja dulu itunya meternya. Kira-kira habisnya berapa per bulan untuk penerangan aja. Nah, itu jadi kita ditinggal sebulan lebih dan kita nggak di rumah, tetap aman dari ini tagihan-tagihan listrik di bulan berikutnya. Gitu sih Mbak, kok istilahku. Oh gitu ya. Jadi kalau yang aku tangkap tadi, kalau yang apa namanya keunggulan prabayar itu dia lebih bisa kita kontrol ya Mas ya. Yang pertama, misalkan Iya, kalau betul. Kasika itu kan kita tagihannya muncul di belakang ya, jadi tahu-tahu tiba-tiba, banyak banget tuh gitu. Mhm. Kalau di prabayar lebih bisa dikontrol ya. Terus Siap, betul kemudian untuk sekali. catat meternya itu dia pas masa pandemi ini lebih aman banget ya, karena kan nggak ada petugas catat meter ya. Jadi kita sendiri Iya, yang bisa ngontrol, kita sendiri yang bisa isi tokennya seperti itu ya. betul. Mmm. Nah, ini Mas, kadang-kadang tuh kalau misalkan, meteranku tuh yang meteran prabayar di rumah, itu kan kadang-kadang Mhm, tuh muncul ya, kayak error gitu, ada muncul tulisan periksa. Kemudian aku tuh nggak bisa ngisi token. Kalau kayak gitu mhm kira-kira mhm. kenapa ya Mas ya? Oh gitu. Heeh, Nah, di ini kan KWH-nya. metode prabayar tuh ya betul. Metode prabayar itu kan udah kadang juga dibilang listrik pintar ya. Heeh, Selain karena apa tuh tadi paling yang pintar? kita bisa mengisi sendiri, ya Heeh, juga dilengkapi sensor-sensor, Mbak. Itu sebenarnya fungsinya untuk mencegah, pencurian listrik lah yang kadang-kadang diambil dari kabel yang masuk ke dalam rumah. Nah, dia itu ada sensornya kayak beban arus arus tidak imbang di kabel-kabelnya itu. Nah, jika kabel-kabelnya ada arus tidak imbang, sensornya membaca, harus ada periksa. Nah, makanya dia langsung mengunci meterannya, diperiksa dulu untuk instalasi rumahnya, kira-kira ada yang bocor nggak untuk instalasinya. Jadi nggak arusnya itu tetap tetap keluar dan masuknya sama. Nah, kalau ada arus yang bocor itu biasanya di kabel ground. Kabel ground yang di rumah tuh ada beberapa rumah yang sengaja dipasang. Jadi sebenarnya maksudnya baik sih supaya menghindar dari bahaya kesetrum, cuman malah karena diinstalasi PLN-nya sudah baik di meternya, malah jadi mengakibatkan pembacaannya di meter jadi keluar periksa. Nah, untuk mengantisipasinya sebenarnya ya tinggal dicek aja sih kira-kira kabel ground-nya di mana dipasang di rumah itu. Nah, itu dilepas aja. mmm, Nah, kalau udah dilepas, lalu minta ke kontak center PLN 123 untuk kode clear temper. Nanti dari PLN 123 menghubungi unit PLN terdekat, lalu tadi unit PLN terdekat tuh bisa aja mengirim petugas ke rumah atau mereka menghubungi kita dan memberikan 10 digit kalau nggak salah itu kode clear temper. Kodenya itu nanti kita inputkan ke meter prabayar, eee, misalnya 10 digit dimasukkan, kita tekan enter, mhm, udah nanti kalau memang instalasi listriknya udah bener, dia nggak akan muncul lagi. mmm, Gitu sih pengalaman yang pernah ini aku alami. oh gitu, mhm. Jadi, kalau misalkan, apa namanya, selain clear temper itu kira-kira ada kode-kode lain nggak sih Mas yang suka muncul di KWH prabayar itu yang mungkin, apa namanya, indikasikan sesuatu, gangguan atau apa seperti itu, seperti clear temper tadi ada nggak sih? Atau cuma clear temper itu aja?
Semacam warning Kalau gitu? warningnya sih nggak ada, Mbak, paling rata-rata dia penunjuknya periksa atau nah, kadang ada gambar tangan itu yang Mhm. biasanya di layarnya. Nah, itu yang kode kode yang perlu dicek grounding-nya. Sedangkan kode periksa yang lain, mungkin nanti lebih baik kontak call center aja biar petugas PLN-nya yang datang. Oh, iya. Mereka kan berbaik hati kok akan membantu. Iya, sip. Oh iya, setelah, ini Mas, apa namanya, kode-kode yang muncul di KWH Prabayar, ada lagi nih untuk yang terkait token ya. Ini aku kemarin udah beli, token listrik, tapi udah 2 bulan. Itu masih bisa nggak ya di-input-kan? Selama belum pernah menginputkan lagi setelah pembelian, itu masih bisa, Mbak, masih bisa dipakai lagi. Ya, Eee, kayak ada Batas expired-nya gitu nggak waktunya sih? Heeh. lebih kurang yang aku ketahui jika kita membeli terus kita nginput, tetapi ada yang kode token yang belum kita input Mhm, sebelum pembelian itu, mhm. sekitar 6 bulan kalau nggak salah itu, waktu expired-nya. Jadi Mmm, masih lumayan lah, masih waktunya cukup panjang, masih setengah cukup 6 panjang ya? bulan kan, mhm. Oh gitu. Kalau sebagai orang yang awam gitu, kan kadang ada yang suka nanya ya Mas, kalau misalkan kita Mhm, beli token di iya. KWH Prabayar kita, bisa nggak sih dipakai buat tetangga atau buat temen kita, kayak gitu bisa nggak sih? Apakah dia Nah, kode benar-benar token kode yang unik gitu? ya betul sekali Mbak Eva. Kode token itu di-generate di token generator kalau nggak salah Heeh, ada di servernya lah. Nah, itu memang udah kombinasi yang unik, satu kode hanya untuk meter KWH prabayar yang kita inputkan aja waktu pembelian, nggak bisa dipakai buat kode yang lain. Tapi kita bisa membelikan, token untuk meter prabayar di tetangga kita, di saudara kita, asal kita tahu nomor ID pelanggannya atau tahu nomor, meter prabayarnya. Nanti kan kita waktu beli kan dapat kode token tuh. Nah, kode token mhm. itu yang kita kirimkan ke teman kita atau saudara kita tadi itu, Mmm, ji gitu, Mbak. oh iya. Jadi, untuk kode token Prabayar itu sendiri jadi benar-benar unik ya, Mas? Dia cuma bisa dipakai di, 1 ID pelanggan ya, nggak bisa double. Jadi nggak bisa ditransfer ke temen, tetangga gitu nggak bisa ya? Iya, betul sekali, Mbak Eva. Heeh. Kemudian Mas, selanjutnya kalau untuk kode token listrik prabayar yang bisa dipakai itu apa aja ya? Oh, ya, karena tadi kan kita sebut tadi listrik pintar ya. Heeh, Jadi, di token tuh ada beberapa kode yang bisa kita gunakan untuk memunculkan fungsi dari listrik prabayar itu. mhm, Misalnya kita mau tahu banyak arus yang ngalir di sistem kelistrikan rumah kita tinggal pencet 47, lalu kita masukkan tekan enter, nanti akan muncul besaran arus yang mengalir di, mmm, instalasi listrik rumah kita. Ini, ada gunanya, Mbak, misalnya kita mau ngecek seberapa besar sih penggunaan listrik kita hari itu. Nah, kita lihat aja arusnya, besar arusnya berapa. Apakah 2 ampere, 4 ampere, 6 ampere, atau sampai 10 ampere karena misalnya daya listriknya 2200. Berarti kalau udah mendekati 10 ampere berarti udah dengan daya listrik di rumah kita 2200 kan udah hampir maksimal tuh daya listrik yang kepakai. Nah, berarti perlu dipikirkan lagi untuk naik daya, wah, aku harus tuh. ngecek nih yang di rumahku nih. Iya, Jadi Mbak. kita Nah, bisa ada lagi, yang mana lagi, Mas? masih ada lagi, Mbak. Masih ada, Mbak. Itu kan, tokennya itu bisa ada alarmnya loh, Mbak, kalau udah mau habis, Oh dia bisa gitu? kasih tahu. Heeh, Mhm. Nah, misalnya listriknya masih kurang 10 kWh lagi, dia bunyi, atau kurang 5 kWh lagi kita bunyi. Nah, itu kan, memberi peringatan lah pada kita, jangan sampai kita kehabisan, eee, pulsa listrik ketika sedang lagi butuh-butuhnya, misalnya sedang pagi hari atau malam hari lagi nonton TV tiba-tiba mati listriknya karena kelupaan ngisi, karena nggak tahu
udah habis token listriknya. Nah, supaya kita bisa persiapan lebih dini misalnya. Oh, kalau sehari di rumah tuh habisnya Mhm, misalnya 10 kWh. mhm, Nah, ya kita setting aja di meter prabayarnya, mhm, alarmnya bunyinya jangan di 10 tapi di 15 atau 20. Jadi mmm, masih ada persiapan 1 hari buat, eee, membeli tokennya untuk esok hari. Nah itu. Nah, untuk ngubahnya itu kita, make kode 456, misalnya kita mau sisa 20 kWh, berarti kita ketik 45620. Nah, nanti, eee, setting alarmnya dia berbunyi di 20 kWh. Atau mau kita ubah ke 15 berarti 45615 oh gitu gitu, berarti, ubah settingannya. Nah, 456, XX itu, apa namanya, jumlah batas KWH itu alarmnya ya, jumlah maksimal KWH iya, itu ya? Heeh. Kalau betul. untuk default-nya sendiri Mas, misalkan kita nggak tahu nih kalau, bisa di-setting alarmnya, itu biasanya, di berapa KWH ya posisinya ya? Ada nggak Oh sih itu atau emang kita harus setting sendiri, setting manual gitu? bisa Mbak, itu pakai kode 79 kalau nggak salah itu. 79 kita tekan enter nanti keluar sendiri berapa nilainya. Gitu. Kayaknya kalau Heeh? default awal kayaknya besar sih itunya, settingannya. Oh, settingannya. Sekitar 20-an, nah. Heeh. Soalnya kalau yang di rumahku itu dia alarmnya itu di 10 kWh kayak gitu. Cuma aku kan nggak pernah setting Mmm, ya, jadi aku nggak tahu apa udah di-setting, sama developer-nya atau seperti apa gitu. Jadi beragam ya, Mas? Itu iya. tergantung tergantung, merek dari KWH meternya itu sendiri atau, murni dari, pengguna yang men-setting-nya itu, Mas? Kalau yang produksi di bawah tahun berapa ya? Yang produksi baru-baru sekarang sudah terstandarisasi kodenya, Mbak, sudah semua Oh sama gitu, heeh. kodenya, heeh. Tapi kalau yang produksi awal-awal 2012, 2013 itu masih masing-masing pabrikan punya kode sendiri. Oh, okelah. Tadi tentang ini, apa namanya, keunggulan prabayar udah dikulik tuntas ya kayaknya ya. Terus kemudian untuk Iya, terkait tokennya juga udah. Kayaknya sekarang kita, ke PLN Mobile ya, Mas. Ini yang baru-barusan ini digaung-gaungkan sama PLN gitu loh. siap, monggo Aplikasi monggo. PLN Mobile. Kira-kira aplikasi PLN Mobile ini yang seperti apa sih, Mas? Apa kan, kalau mobile-mobile yang lain itu semacam ada, seperti mobile banking. Apakah, fungsinya itu sama seperti itu atau, apa sih, bedanya? Maksudnya, lebih dari itu bisa berfungsi sebagai apa aja sih atau apa aja fiturnya sih di dalam PLN Mobile itu? Oke, kita coba cek dulu PLN Mobile-nya, Mbak. Di Oke, PLN siap. Mobile itu menunya beragam sekali sih. Bisa untuk beli token, bisa untuk bayar tagihan, bisa untuk pengaduan listrik, bisa untuk pasang listrik baru, dan ada peta untuk stasiun pengisian listrik umum. Jadi Mhm. kita nggak perlu eh, apa pakai aplikasi lain sih misalnya untuk beli token, karena di menu PLN Mobile itu sudah terhubung dengan aplikasi Link Aja yang buatan Telkom itu, Mbak, ya. Mmm, Nah, di situ kita bisa langsung membeli, voucher listrik dengan nominal berapa langsung di aplikasinya, oh itu. gitu. Sama juga untuk bayar bayar tagihan, Heeh, karena udah terkoneksi dengan Link Aja, kita bisa langsung bayar tagihan di aplikasinya. gitu. Nah, fitur Swacam ini untuk apa? Fitur Swacam ini, di-launching karena kebutuhan
sewaktu awal-awal pandemi itu kan tidak ada petugas yang keliling mencatat meter untuk yang meter pasca bayar. Nah, oleh PLN pelanggan itu dianjurkan untuk memfoto meter listriknya yang pasca bayar, lalu mengirimkan hasil fotonya itu ke nomor 0822 123 123. Nah, Oh, yang itu ya. iya, mungkin karena beberapa orang tidak mengetahui. Jadi tagihan-tagihan listriknya kan sempat heboh tuh, listriknya naik, padahal sebenarnya itu hanya akumulasi pembayaran bulan-bulan sebelumnya yang belum tertagihkan. Nah, dengan adanya fitur Swacam ini, jadi di dalam satu aplikasi kita bisa langsung menggunakan kamera untuk memfoto meter prabayarnya dan langsung terupload ke servernya PLN. Nggak usah ke nomor kontak centernya lagi yang 0822 123 123 gitu, Mbak. Gitu. Kalau untuk ini Mas, kalau tadi kayaknya untuk info gangguan itu kita bisa cek juga nggak sih di PLN Mobile? Misalkan nih di rumahku padam, kita bisa cek nggak sih di area rumahku, misalkan di Jagakarsa tuh, kira-kira gangguannya apa ya kok sampai padam? Terus kira-kira Bisa, Mbak, itu nanti berapa lama gitu? Bisakah? bisa muncul nanti di aplikasi PLN Mobile itu, muncul area padam yang di mana saja, nanti terus penyebab gangguannya apa, terus kira-kira estimasi waktunya berapa lama akan muncul di PLN Mobile-nya, Mbak. Asal kita benar memasukkan koordinat dan nomor ID pelanggannya. Tetap ID pelanggan ya Mas sebagai untuk kode uniknya ya, karena untuk ID pelanggan kan selalu berbeda ya untuk tiap pelanggan. Betul. Iya, kalau untuk tadi kan disebutkan kalau untuk link pembayarannya dengan link aja ya Mas. Apa masih dengan link aja? Link aja atau sudah bisa terkonek dengan yang lain ya Mas ya? Sementara ini sih dengan beberapa bank baru untuk kartu debitnya di BRI, BNI, Mandiri sama BCA. Sedangkan untuk bank-bank lain kayaknya belum ada kerjasama ini. Gitu ya. Kalau untuk pasang baru itu berarti bisa menggantikan fungsi ini ya, fungsi CC 123 ya Mas ya, kita bisa langsung entry di aplikasi PLN Mobile ya? Ya, bisa sekali Mbak. Jadi sama sebenarnya entry datanya sama aja, kita masukkan nomor KTP, nama pelanggan, cuman kita lebih ringkas aja, nggak usah telepon lagi ke 123. Mungkin mirip-mirip seperti yang di web ya, untuk apa namanya, pasang baru atau apa gitu. Terus ini Mas, oh iya, ada satu lagi Mbak. Gimana? Di PLN Mobile itu kita bisa lihat riwayat pengisian token kita. Kalau yang prabayar ya. Kalau yang pasca bayar nanti kita bisa melihat riwayat pembayaran listrik per bulannya sampai 6 bulan. Jadi kita bisa lihat grafiknya, apakah listrik kita ini rata-rata pemakaiannya berapa per bulan, atau bulan kemarin lebih tinggi dari bulan sekarang. Itu bisa lihat di PLN Mobile. Oh, semacam kayak kita punya laporan penggunaan listrik kita gitu ya. Historinya ada. Ada historinya. Jadi nggak usah nyatet-nyatet lagi, ya, nggak usah nyatet lagi ya aplikasinya. Iya, udah makin canggih aja. Terus Mas ini tadi kalau untuk beli token kan udah bisa ya di PLN Mobile. Untuk saat ini tuh ada nggak sih fitur misalkan apa namanya, tadi kan ada alarm ya, misal KWH kita tinggal sedikit gitu di prabayar, dia bisa ada semacam warning gitu juga nggak sih di PLN Mobile itu, yang connect sama alarm itu tadi. Jika alarm itu berbunyi, maka di PLN Mobile itu kayak ada notifikasi gitu. Jadi kayaknya fitur itu belum dimasukkan ya Mbak. Oh, belum gitu. ada sih. Iya. Itu kayaknya perlu meter yang lebih smart lagi Mbak, yang meter 2 arah. Jadi
meternya bisa mengirimkan data ke call center PLN. Oh, Sekarang kan ya. smartnya belum smart 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 meter yang 2 arah itu ya. Oh, ya, oke. Tapi untuk dari sisi aplikasinya sendiri sebenarnya udah smart banget ya, Mas, ya? Mbak Eva udah pernah buka yang versi betanya belum dari PLN Mobile? Versi betanya udah, cuma sekarang udah nggak bisa diakses lagi ya yang versi beta itu, Mas. Aku Nah, pakai itu yang di kan App kalau Store. dilihat itu isi versi betanya lebih banyak lagi menunya kan. Ada buat aplikasi yang terhubung ke Stromnet, ada yang untuk yang pengisian listrik kendaraan mobil listrik, itu ada petanya di situ juga. Jadi kedepannya memang pengembangan PLN Mobile ini seperti super app, seperti mirip-mirip aplikasi yang ojek online itu Mbak, itu kan udah hampir super app tuh. Nah ini PLN Mobile udah mengarah ke sana juga ini. Wow, padahal masih baru di launching ya Mas, tapi dia sudah udah mau menyalip aplikasi-aplikasi yang super apps itu ya. Iya betul. Oke lah. Jadi kalau untuk kita kan udah bahas ya Mas tentang fitur-fiturnya, keunggulannya untuk yang PLN Mobile itu. Menurut Mas Kunto sendiri nih, kan masih dalam tahap pengembangan yang terus di develop, yang terus akan diupdate lagi ya untuk PLN Mobile ini. Menurut Mas Kunto sendiri ada kelemahannya nggak sih sampai saat ini yang terlihat untuk apps PLN Mobile ini? PLN Mobile ya. Kalau aku lihat sih menu-menunya memang lebih clean ya, karena dengan warna dasar putih, tapi aku lebih seneng tampilan yang sebelumnya, versi sebelumnya yang banyak warna dasar hijau itu. Dia ya lebih, mungkin ini sih subjektif ya dengan warna sih, tapi kalau dengan menu yang awal itu terlihat semua tampilan menunya, sedangkan kok yang sekarang menu-menunya kayak masih terhidden gitu loh Mbak. Oh gitu. Dari kayak semacam dari tampilannya aja ya Mas. Kalau dari fitur udah pastinya udah super canggih ya, udah nggak ada yang sudah ada yang kurang apa itu nggak ada ya Mas ya. Iya. Oke guys, udah berapa ya? Udah hampir setengah jam ya bincang-bincang sama Mas Kunto seputar produk-produk baru PLN. Sebenarnya untuk Prabayar udah bukan yang baru banget sih, tetapi masih banyak kita yang awam, terutama tentang kode-kode tadi, terus kemudian serba-serbi token, seperti itu udah dikupas tuntas oleh expertnya yaitu Mas Kunto. Wah, belum kita belum expert masih. Tepuk tangan dulu. Jadi nggak enak nih buat expert. Iya. Next kita akan punya topik yang lain lagi seputar kelistrikan tentunya, dan mungkin jika ada produk-produk baru dari PLN lagi akan kita kupas lagi ya Mas Kunto ya. Oke, siap. Sementara untuk sesi ini, sesi pertama pasti kita kupas tentang prabayar dan launching PLN Mobile itu. Mudah-mudahan podcast bermanfaat ya bagi masyarakat. Mudah-mudahan podcast kali ini bermanfaat untuk semuanya. Kita jumpa lagi pada podcast selanjutnya dengan topik-topik yang pasti lebih menarik. Terima kasih Mas Kunto. Sampai